Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Maftuha dari Manajemen KSB Pemasaran 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen strategi. Di sini berpikir strategik sebenarnya tanpa disadari di dalam bentuknya yang sederhana itu telah ada di dalam aktivitas yang dilakukan manusia normal pada umumnya. Ketika hubungan antara manusia berkembang menjadi semakin kompleks, alternatif yang harus dipertimbangkan di dalam proses pengambilan keputusan juga semakin banyak. Hal ini juga terjadi di dalam dunia bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi. Pengertian strategi, kelompok pertama menyatakan bahwa strategi adalah filosofi dari sebuah perusahaan. Untuk yang kedua, kelompok kedua yang cukup besar mengatakan atau mengartikan bahwa strategi itu sebagai mission dari statement. Dan yang kelompok ketiga itu mendefinisikan bahwa strategi itu sebagai statement yang spesifik tentang competitive advantage atau dengan keunggulan bersaing. Sedangkan manajemen strategi sendiri adalah suatu proses yang dirancang secara sistematis oleh manajemen untuk merumuskan strategi, menjalankan strategi, mengevaluasi strategi di dalam rangka menyediakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh pelanggan untuk mewujudkan misi atau visi organisasi. Dan tahap-tahapan dalam penyusunan strategi di sini, yang pertama adalah perumusan strategi, yang kedua adalah implementasi strategi, dan yang ketiga adalah evaluasi atau pengendalian strategi. Di sini ada 3 langkah utama yang dinyatakan lebih spesifik di dalam langkah-langkah konkret. Yang pertama adalah menetapkan bisnis apa yang akan dijalankan oleh perusahaan dan juga cita-cita apa ataupun harapan apa yang ingin dicapai di dalam masa depan nantinya. Yang kedua, yaitu menerjemahkan visi dan misi ke dalam suatu tujuan strategi yang terukur di dalam sebagai target kinerja yang harus dicapai. Yang ketiga adalah menyusun strategi yang tepat untuk tujuan dan target. Yang keempat adalah menjalankan atau implementasi strategi yang terpilih dan melakukan berbagai keputusan taktis dengan efisien maupun efektif. Yang kelima adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja dan jika perlu melakukan berbagai penyusunan terhadap arah, tujuan, strategi, dan pelaksanaannya sesuai dengan situasi terbaru yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di sini perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi suatu organisasi, menetapkan tujuan strategis dan juga keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut di dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Gitu. Di sini ada juga untuk menetapkan visi, misi, dan juga objektif. Visi sendiri merupakan pandangan ke depan tentang perusahaan untuk memberikan arah tentang akan menjadi apa atau seperti apa organisasi ataupun perusahaan di masa yang akan datang nantinya. Misi adalah penjabaran dari visi, secara spesifik menekankan tentang produk yang akan diproduksi, pasar yang dilayani, dan juga hal-hal lain yang secara spesifik berhubungan langsung dengan bisnis tersebut. Lalu objektif lebih kepada penetapan target dan sedapat mungkin terukur. Visioner ataupun orang-orang yang memiliki visi dapat melihat lebih jauh dari apa yang ada di dalam dan apa yang dapat terjadi. Misalnya itu seperti Bill Gates dari Microsoft itu, dan banyak juga penerapan-penerapan yang lain yang ada di Indonesia. Setelah itu ada komponen-komponen pernyataan dari visi. Yang pertama adalah jenis produk atau jasa dasar yang akan ditawarkan. Yang kedua adalah pasar atau kelompok pelanggan utama yang akan dilayani. Yang ketiga adalah teknologi. Yang keempat adalah pandangan utama perusahaan mengenai kelangsungan hidupnya melalui pertumbuhan dan juga profitabilitasnya. Yang kelima ada filosofi manajerial perusahaan. Yang keenam ada citra publik yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah konsep diri yang harus dimiliki oleh pihak terkait dengan perusahaan.
Lalu di sini ada visi global. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang cukup kompleks. Proses untuk menjadi perusahaan global juga menjadi hal yang tidak kalah kompleksnya nantinya. Tuntutan akan visi global tentu saja tidak terlepas dari fenomena globalisasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.